Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu lagi dengan Kevi. Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah konsep yang sebenarnya itu ada loh di sekitar kita, tapi seringkali kita tidak sadari kehadirannya. Coba teman-teman, Kak Evi mau tanya, kalian pernah nggak bertanya-tanya, mengapa sih sepeda yang kita goes itu bisa berjalan? Lalu, mengapa ya benda yang kita lempar ke atas selalu jatuh lagi ke bawah? Atau mengapa ya magnet itu bisa menempel di pintu kulkas seolah-olah di magnet itu ada lem ajaib? Oke teman-teman, nah semua fenomena itu terjadi karena ada satu kata kunci, yaitu gaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari gaya yang bukan hanya sekedar menghafal definisi untuk ujian, melainkan kita semua akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Tanpa adanya gaya, teman-teman, dunia ini akan menjadi tempat yang sangat membosankan atau bahkan bisa menjadi sangat kacau karena tidak akan ada pergerakan atau perubahan bentuk benda. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, izinkan Kak Evi untuk membahas tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, tentunya teman-teman akan mengidentifikasi apa itu gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, teman-teman akan memahami pengaruh gaya terhadap benda, mulai dari mengubah posisi, arah, ataupun bentuk. Dan yang ketiga, teman-teman dapat mengenal jenis-jenis gaya, mulai dari gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, hingga gaya gravitasi. Dan yang terakhir, teman-teman dapat menganalisis manfaat dan kerugian gaya dalam aktivitas manusia. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah, coba duduknya yang tegak ya. Kita fokus pada pembelajaran. Let's go! Oke teman-teman, mungkin di buku cetak yang teman-teman punya, teman-teman nih pernah nih membaca satu kalimat pendek tentang apa itu gaya. Gaya adalah tarikan, gaya adalah dorongan, gitu ya. Tapi, apakah teman-teman pernah berpikir, apa yang sebenarnya terjadi saat kita memberikan gaya? Jadi teman-teman, gaya adalah bentuk interaksi. Nah, tanpa adanya interaksi antara dua benda, gaya ini tidak akan pernah ada. Nih, coba teman-teman bayangkan ya, sebuah bola yang diam saja di lapangan. Bola itu akan tetap diam selamanya sampai ada interaksi, bukan? Entah itu kaki teman-teman yang menendang dan memberikan dorongan, ataupun dari angin kencang yang meniup, atau dorongan dari udara. Nah, teman-teman, dalam ilmu fisika, gaya disimbolkan dengan huruf F atau force dan diukur dengan satuan Newton atau N. Nah, nama ini diambil dari Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan jenius yang rambutnya itu gondrong, teman-teman. Nah, Sir Isaac Newton ini menyadari bahwa gaya adalah penyebab utama segala perubahan gerak di alam semesta. Oke, lalu ada pengaruh gaya terhadap benda nih teman-teman. Nah, gaya ini kan adalah aktor di balik layar yang mengubah keadaan suatu benda ya teman-teman. Jadi coba nih kita bedah satu-satu ya pengaruhnya secara mendetail. Yang pertama ada gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, ini adalah fungsi dasar dari gaya ya teman-teman. Benda itu kan memiliki sifat malas yang disebut inersia atau kelembaman. Jadi, benda yang diam ingin tetap diam. Dan gaya adalah satu-satunya hal yang bisa memaksa benda itu berhenti untuk bermalas-malasan. Coba nih teman-teman bayangin ya, ada mobil mogok. Mobil itu akan diam kan teman-teman, akan diam di tempat. Tapi ketika ada 5 orang memberikan gaya otot berupa dorongan yang kuat, mobil itu akhirnya apa teman-teman? Iya, mobil itu akan menyerah dan mulai bergerak. Begitu ya teman-teman untuk poin pertama. Lalu poin kedua teman-teman, ada gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Nah, kebalikan dari poin pertama, benda yang lagi asyik bergerak ini tidak akan berhenti, kecuali ada gaya yang melawannya. Nah, coba nih teman-teman, kali ini bayangkan teman-teman lagi menangkap bola kasti yang terbang cepat.
Tangan teman-teman pasti memberikan gaya tekan untuk meredam energi bola tersebut sampai ia berhenti total di telapak tangan teman-teman kan. Nah teman-teman, kalau tidak ada gaya dari tangan teman-teman ini, bola itu bakal terus terbang sampai menabrak kaca jendela. Iya, kaca jendela tetangga atau kaca jendela ruang guru, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Gaya itu mengubah kecepatan benda. Gaya bisa membuat benda menjadi semakin cepat atau semakin ngebut ya teman-teman, disebut akselerasi atau makin melambat atau deakselerasi. Nah contohnya gini nih teman-teman, jika teman-teman lagi naik sepeda santai, terus tiba-tiba ada anjing nih lagi mengejar teman-teman, pasti teman-teman akan memberikan gaya otot tambahan ke pedal sepeda kan teman-teman. Nah hasilnya apa? Sepeda teman-teman ini yang tadinya berjalan lambat akan menjadi meluncur ya dengan sangat cepat. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu poin keempat nih teman-teman, ada gaya mengubah arah benda. Nah, untuk poin keempat ini sering terjadi di bidang olahraga ya teman-teman, karena gaya itu sendiri tidak selalu menghentikan benda, tapi juga bisa membelokkan benda, arah benda ya teman-teman. Nah, contohnya nih dalam sepak bola, ketika teman kalian sedang mau berbola ke arah kalian, kalian tidak akan menghentikan bolanya kan, tapi bisa langsung menendang ke arah gawang. Nah, bola inilah yang berubah arah karena gaya tendangan dari kalian. Lalu, poin kelima, gaya mengubah bentuk benda. Nah, ini adalah kekuatan gaya yang paling terlihat secara fisik, teman-teman. Benda padat pun bisa berubah bentuk jika diberi gaya yang cukup besar. Contohnya nih teman-teman, ada pengrajin gerabah yang mengubah tanah liat yang awalnya hanya berbentuk gumpalan tidak jelas menjadi vas bunga yang cantik dengan memberikan tekanan atau gaya yang presisi di jari-jarinya. Begitu juga saat teman-teman tidak sengaja menginjak kaleng kerupuk sampai penyok. Seperti itu teman-teman. Nah ini ya 5 poin pengaruh gaya terhadap benda. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gaya, teman-teman. Istilahnya, kalau gaya adalah sebuah band, maka jenis-jenis gaya ini adalah personelnya. Masing-masing itu punya instrumen dan suara yang berbeda. Jadi, coba yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada gaya otot nih. Dia adalah mesin di dalam tubuh. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot di tubuh kita atau juga di tubuh hewan. Nah, gaya otot ini adalah gaya pertama yang dikenal manusia sejak zaman purba. Lalu gimana cara kerjanya? Nah, teman-teman, otot kita itu kan seperti karet yang sangat canggih ya. Otot bisa mengkerut atau disebut dengan kontraksi yang menjadi pendek dan keras, lalu bisa memanjang atau relaksasi yang menjadi santai lagi. Nah, gerakan tarik ulur inilah yang menghasilkan sebuah tenaga. Lalu kenapa gaya otot itu penting? Nah teman-teman, tanpa adanya gaya otot, teman-teman atau KFI atau bahkan semua orang nggak bakal bisa untuk main game, nggak bisa untuk makan seblak, atau nggak bisa untuk berkedip. Hewan juga teman-teman, hewan menggunakan gaya otot. Contohnya adalah ketika kuda menarik delman, burung mengepakkan sayap, sampai kucing yang meloncat ke meja untuk mengambil ikan asin. Nah, jadi gitu teman-teman. Contoh lainnya ada ketika teman-teman itu ikut lomba tarik tambang ya. Nah, ini adalah perang dari gaya otot. Siapa ototnya lebih kuat dan koordinasinya lebih bagus adalah dia pemenangnya. Oke. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, jantung kita juga pakai gaya otot loh untuk memompa darah dari ke seluruh tubuh tanpa henti selama 24 jam. Begitu teman-teman. Lalu yang kedua ada gaya gesek, si rem alami yang cerewet. Nah, gaya gesek ini muncul kalau ada dua benda yang permukaannya saling bersentuhan. Gaya gesek ini agak keras kepala teman-teman, karena tugasnya selalu menghambat atau melawan arah gerak benda. Rahasia permukaan dari gaya gesek ini, coba nih bayangin teman-teman nih. Ketika teman-teman lagi main perosotan, nah kalau perosotannya licin atau gaya geseknya kecil, teman-teman tuh bisa meluncur secepat kilat. Tapi kalau perosotannya udah agak karatan atau sudah kasar, nah gaya geseknya itu semakin besar. Jadi teman-teman bakal nyangkut ya, atau bahkan
celana teman-teman tuh bisa jadi panas. Nah, itulah yang disebut gaya gesek. Lalu kenapa kita butuh gaya gesek? Nah, meskipun gaya gesek ini sering bikin barang jadi lambat, tapi tanpa adanya gaya gesek, kita juga bisa celaka loh teman-teman. Coba bayangin nih, kita bisa jalan tegak karena ada gesekan antara sol sepatu dan juga lantai. Kalau nggak ada gaya gesek, dunia ini bakal lebih licin daripada lantai yang baru saja dipel pakai sabun. Akhirnya kita bisa terpeleset terus kan. Selain itu, ban mobil atau motor juga punya ukiran. Nah, coba teman-teman dilihat ban mobil dan ban motornya pasti ada kan. Nah, itu salah satunya juga berguna untuk memperbesar gaya gesek supaya tidak selip saat hujan. Nah, sebaliknya mesin motor dikasih oli supaya gaya geseknya itu kecil dan juga mesin-mesinnya nggak cepat rusak karena kepanasan. Begitu teman-teman. Lalu yang ketiga ada gaya pegas, si mental-mentul yang asik. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Elastis itu artinya teman-teman adalah kalau ditarik atau ditekan, dia bisa balik lagi ke bentuk semula tanpa adanya kerusakan. Nah, teman-teman, gaya pegas ini punya kekuatan tersembunyi loh. Ketika teman-teman menarik busur panah, nah teman-teman ini sebenarnya lagi menabung gaya di dalam tali busur itu. Dan begitu talinya teman-teman lepas, gaya gasaknya itu berubah menjadi energi gerak yang melesatkan anak panah. Lalu gaya pegas ini di mana tersembunyinya? Nah, contohnya ada di kasur spring bed teman-teman. Di dalamnya kan ada per besi ya. Nah, makanya teman-teman bisa lompat-lompat dan kasurnya itu bisa mental-mentul balik ke atas. Nah, teman-teman, tapi kalau kasur yang nggak pakai gaya pegas, sekali teman-teman lompat, kasurnya juga bakal penyok ya atau bakal kempes selamanya gitu teman-teman. Atau contoh lainnya, teman-teman pernah main ketapel? Nah, semakin kuat teman-teman tarik karetnya, maka semakin besar gaya pegas yang dihasilkan. Dan semakin juga jauh batu kecil yang teman-teman lempar itu pegang ya. Tapi hati-hati, jangan diarahkan ke arah jendela. Seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat ada gaya magnet, si invisible hands yang ajaib. Nah, ini adalah gaya yang paling mirip sulap teman-teman. Tanpa menyentuh, gaya ini bisa menggerakkan benda. Gaya magnet ini dihasilkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnetik. Nah, gaya magnet itu dunia dari dua kutub ya teman-teman. Magnet itu punya dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Aturannya simpel banget teman-teman. Ketika ada beda jenis kutub, yaitu utara dan selatan, mereka yang semulanya berjauhan akan berakhir tarik-menarik. Tetapi kalau jenis kutubnya sama, utara dan utara atau selatan dan selatan, mereka jadi bakal tolak-menolak sekuat tenaga gitu. Lalu benda magnetis nih, magnet itu kan pemilih ya teman-teman. Magnet itu cuma suka sama logam-logam tertentu kayak besi, baja, nikel, dan kobalt. Tapi kalau misalnya teman-teman kasih plastik, kayu, itu magnet gak bakal mau nempel ya teman-teman. Contoh lainnya teman-teman, pintu kulkas ketika teman-teman tutup rapat. Nah, itu pasti tertutup banget kan karena di sekitar pinggirannya tuh ada magnet. Atau teman-teman punya kompas. Nah, kompas ini kan sering dipakai untuk mendaki gunung ya, dan jarumnya itu selalu menuju ke arah utara karena bumi kita sendiri sebenarnya adalah sebuah magnet raksasa yang super besar. Begitu teman-teman. Oke, lalu yang terakhir ada gaya gravitasi, si bos besar yang menjaga kita tetap membumi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya tarik-menarik antara semua benda yang mempunyai massa atau berat. Tapi yang paling kita rasakan adalah gravitasi bumi, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman bertanya, kenapa kita nggak melayang ya? Nah, teman-teman, bumi itu kan massanya sangat besar ya. Nah, karena besar banget, jadi dia punya daya tarik yang luar biasa kuat. Apapun yang kamu lempar ke atas, misalnya bola, sendal gitu ya, pasti bakal ditarik lagi ke bawah menuju pusat bumi. Dan teman-teman tahu nggak ya, bukan cuma di bumi loh, sebenarnya semua benda itu punya gravitasi. Contohnya, pensil kita punya, kita juga punya. Nah, tapi karena kita itu kecil banget dibandingkan dengan bumi, gravitasi kita tuh nggak kerasa, teman-teman. Nah, contoh lain, astronot di bulan bisa melompat tinggi itu
Karena apa? Karena adanya gravitasi bulan yang lebih lemah atau lebih kecil daripada bumi. Begitu teman-teman. Contoh lainnya adalah, coba teman-teman bayangkan kalau gravitasi itu hilang selama 5 detik aja. Gimana? Apa yang terjadi? Betul sekali, air di laut bakal tumpah keluar angkasa, terus atmosfer kita juga bakal hilang, atau bahkan teman-teman atau Kak Evi juga bakal melayang menabrak atap rumah. Begitu teman-teman. Nah, pembelajaran kita sampai di sini ya untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.